Jemaat Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak. Begitu lama orang ingin hidup dalam kedamaian, batin yang tentram. Dan karena orang mengharapkan yang demikian, Allah tahu akan keberadaan manusia. Dan sebab itulah bagi gereja, bagi kita sekalian, kita mempercayai Allah menganugerahkan Injil itu. Apakah Injil? Dan Injil itu merujuk kepada siapa atau kemana Injil itu? Yesus juga, dia sampaikan kepada banyak orang bahwa Injil dari Allah. Paulus juga menyampaikan kepada jemaatnya tentang Injil. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil merujuk dalam pengertian kabar baik. Tapi kabar baik ini tentu kabar yang seperti apa yang disebut kabar itu baik. Dan banyak kabar baik. Kita juga biasa demikian kan. Bagaimana kabar di sana? Kalau ada keluarga yang baru datang dari kampung kita tanya bagaimana kabar di kampung. Dia akan cerita, oh semuanya keadaannya begini begitu. Itu baik kabarnya, kabar yang menyenangkan. Kita yang tidak pergi ke sana cukup dengar kabar itu rasanya kemudian bersyukur. Itu kabar baik. Lagi suntuk-suntuk juga diajak teman, ayo daripada lo kayak gitu ikut kita nongkrong di kafe. Itu juga kabar baik. Bukan kabar baik yang tadi saya dengar keadaan di kampung halaman begini menyenangkan hati saya, tapi juga lagi keadaan nggak nyaman, nggak bagaimana lagi bingung, lalu diajak ayo kita nonton. Atau diajak nongkrong ke kafe, mengalami hal yang membuat saya senang, itu juga kabar baik. Banyak kabar baik. Tapi kabar baik yang dimaksud di sini adalah kabar baik yang dirindukan oleh, ini hujan ya? Oh iya. Iya enggak apa-apa, udah di dalam semua. Kabar baik yang dirindu-rindukan oleh manusia. Dan yang membuat manusia nggak lagi bingung soal hidupnya ini. Kebingungan manusia ini kan ya ada ketegangan. Ada ketegangan antara jasmani rohani. Ketegangan jasmani rohani, lalu bingung lagi soal ini orang-orang di masa lalu, kebingungan soal banyaknya dewa-dewi begitu. Yang sini menganut dewa ini di kehidupan masyarakat Yunani, yang ini menganut lebih senang dewa ini, yang ini dewi itu dan macam-macam. Lalu mau ikut yang mana ini? Dan ini termasuk orang Israel juga. Dalam masyarakat perjanjian lama pun begitu. Kalau setiap bangsa, setiap suku bangsa itu punya dewi atau dewa nasionalnya. Jadi kalau suku ini menyerang suku yang lain, lalu suku itu dikalahkan oleh suku ini, maka dia harus terima dewanya suku itu. Nah, orang Israel pun mengalami ketegangan demikian. Menurutnya masuk akal. Begitu masuk tanah Kanaan, itu yang sebelumnya diwanti-wanti dalam kitab Yosua. Israel memang jago, perang menang terus. Tapi begitu masuk Kanaan, mereka belajar pertanian, mereka diajarkan yang menyuburkan ini adalah
ada dewi pertanian. Dan nanti apalagi kalau diserang itu tadi, makanya bisa banyak. Jadi Israel punya Allah. Bapak Ibu kalau lihat di Mazmur 82 itu seolah mengakomodir keyakinan pada ada era tertentu. Di Mazmur 82 dan di beberapa Mazmur ada ungkapan di Mazmur itu ada Allah berkuasa di antara ilah-ilah. Yang kalau diterjemahkan Allah berkuasa di antara para dewa-dewi. Jadi Allah Israel, bagi orang Israel karena mau menekankan hanya Allah kami Allah yang hidup, hanya Allah kami Allah yang berkuasa, walaupun banyak Allah. Jadi ada dewan ilahi begitu. Tapi di antara dewan ilahi cuma Allah kami, Israel bilang, yang paling berkuasa. Nah, itu ketegangan orang beriman. Jangan-jangan sampai hari ini pun ada orang Kristen yang seperti itu. Masih ada. Sehingga dia bilang, kan banyak jalan menuju ke Roma, begitu kan. Pakai itu sebagai bagian juga referensi untuk pemahaman imannya. Banyak jalan menuju ke Roma, seolah mau bilang juga dalam agama, enggak apa-apa, ada agama macam-macam, ada keyakinan macam-macam, semuanya menuju ke sana. Nah, gereja di abad pertengahan sudah menegaskan, enggak demikian. Kalau semua pemahamannya begitu, banyak orang Kristen pun akan gampang. Nanti kapan jadi agama atau anut agama ini, kapan anut agama itu, nanti kapan kalau Natal ya ke Kristen gitu. Lah kacau yang begitu itu. Karena itu tadi. Tetapi di bagian lain orang yang demikian tidak punya kemantapan, keteguhan. Nah, kalau tidak punya kemantapan dan keteguhan, apa yang diharap Paulus untuk dilakukan juga oleh Timotius di ayat yang ke-7 sebagai pengajar, nggak bisa. Kita diminta untuk menjadi pengajar. Pengajar yang Paulus pakai bahasa di ayat 7, pengajar di sini lebih dari sekedar saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Tuhan, tadi berangkat dari ketegangan itu. Paulus memberikan ketegasan dalam konteks hidup gereja pada masa itu yang dipengaruhi ajaran-ajaran, terutama ajaran Gnostik yang menekankan dualisme, yang menekankan tubuh dan roh. Dan saking mulianya roh Allah itu, saking hormatnya ajaran, ini Kristen, ajaran Gnostik ini, saking menghormatinya Allah, mereka juga menghormati Yesus. Tetapi, nah ini di sini, karena hormatnya kepada Yesus, yang disalib itu bukan Yesus. Jadi cerita sekarang orang bilang, dari teman-teman keyakinan lain di luar sana bilang, yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas, itu bukan baru sekarang. Itu sudah dihadapi oleh gereja mula-mula di zaman Paulus juga. Yang disalib itu bukan Yesus. Karena saking hormatnya kepada Yesus. Karena saking hormatnya kepada keilahiannya Yesus. Dalam surat 1 Yohanes, Yesus adalah dia
akhirnya nyata setelah masa kematian dan kebangkitannya. Sungguh dia adalah Allah sejati juga di samping dia manusia sejati. Dan dia berdiri sebagai perantara antara dua pihak, yaitu siapa? Allah dan manusia. Tentang perantara, Paulus yang orang Yahudi, yang keturunan Yahudi menegaskan, Yesus itulah perantara. Orang Yahudi, mereka yakini juga ada perantara. Dan perantara itu adalah perantara antara Allah dan manusia adalah malaikat. Jadi ada ajaran di dalam keyahudian untuk berdoa, bukan hanya berdoa kepada Allah, minta tolong juga kepada malaikat. Karena dia perantara. Tapi di sini menegaskan Yesus adalah perantara itu. Tidak ada lewat yang lain. Injil Yohanes yang kita baca dalam nas pembimbing tadi, bahwa dia adalah jalan, dia adalah sang kebenaran, dia adalah hidup. Jalan. Bukan hanya sekarang saya percaya pada Yesus, saya sudah berada di jalan yang benar nih. Jalan yang benar. Tetapi di sisi lain, apa yang dimaksud dengan jalan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, begini. Yesus sebagai jalan mempunyai pemahaman begini. Mungkin saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi yang gampang ini. Mungkin ada orang, saya bisa antar Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya bisa antar, saya bisa ajak, saya bisa bawa, aku bisa tuntun ke istana. Tapi saya nggak bisa bawa Bapak Ibu ketemu Pak Prabowo. Kira-kira begitu mengandaikannya. Yesus bukan hanya jalan, bisa menunjukkan jalan untuk di sini tempatnya Allah, tapi Yesus bisa membawa diri kita berjumpa dengan Allah. Muka dengan muka. Itu sebabnya dalam Injil juga dikatakan, atau Paulus katakan, Yesus, atau di surat 1 Yohanes, dengan memandang Yesus, memandang Allah. Dengan menerima Yesus, menerima Allah. Dengan membuka hati untuk Yesus, menempatkan Allah dalam diri kita. Yesus jalan yang memungkinkan kita bisa berjumpa langsung dengan Allah. Bukan sekedar menunjukkan itu jalan ke tempat Allah. Enggak. Tapi itu dilengkapi, dia juga adalah bukan hanya jalan, dia juga adalah hidup itu. Karena Yesus adalah Allah. Yang memungkinkan hanya oleh Yesus. Bersama dengan Allah. Kalau kemudian tadi Paulus katakan pada Timotius untuk meneladankan dirinya, dia tuju menjadi pengajar. Bapak Ibu, di luar sana banyak kawan-kawan kita yang begini. Mereka tahu, ini saksi tadi saya bilang saksi. Mereka tahu Yesus. Mereka tahu cerita Yesus. Kita diajak juga untuk hidup sebagai saksi. Tapi nggak cukup hidup sebagai saksi. Hidup sebagai saksi itu
kalau diandaikan begini, ya, saya lihat misalnya ada orang yang, Bapak Ibu suka main gaple enggak? Ketahuan itu kalau orang yang menang apa orang yang kalah gitu loh. Jadi kalau dia habis main gaple misalnya gitu, atau main remika, atau main apa nggak tahu, kita tahu dia habis main, terus mukanya cerah, mukanya ceria, mukanya, nah itu cukup dengan begitu, oh dia menang ini. Atau orang yang pergi perang, keluarganya nunggu di sini, begitu kembali lihat rombongan yang habis perang itu sorak-sorai begitu tenang gitu, dia itu dengan lihat begitu nggak usah ngomong kami menang, itu sudah bersaksi. Ya nggak usah contoh yang main remi sama perang deh. Contoh begini, ibu belanja beli mentega satu saset 10.000, 8.000, terus ada kembalian 2.000, lalu ditimbang-timbang nih, ibu-ibu kalau belanja kan begitu teliti kan ya, seberapa rupiah pun itu, ya kalau saya nganter istri saya, ya udah saya sabar, saya nunggu di ngopi deh gitu loh, karena kalau nggak capek mau beli bumbu pecel aja survei gitu loh, keliling baru nanti kembali ke situ lagi, ya elah gitu kan kayak gitu. Nah daripada ngikutin begitu, mending kan nunggu di sini. Nah orang Kristen dia timbang-timbang, ini aku tahu dia tadi katanya 8.000, ini 2.000 ini, kembaliin apa enggak gitu ya. Kasihan itu penjualnya, dia lupa, salah hitung dan seterusnya, pikirannya gitu kan, balikinlah 2.000. Apa kata penjual kira-kira Bapak Ibu? Saudara-saudara, penjual akan bilang, ibu orang Kristen ya? Nggak usah kita ngomong, saya orang Kristen, nggak usah pakai kalung salib, udah ketahuan, oh gini tuh kelakuannya orang Kristen. Itu bersaksi. Tapi kalau dimaksud pengajar, Paulus pakai kata pengajar, bukan kata saksi. Tadi aku bilang, di luar sana tuh banyak orang tahu cerita Yesus. Mereka kagum dengan cerita Yesus. Tapi sebagai pengajar yang dimaksud di sini, Paulus pakai bahasa sederhana, terjemahannya sederhana, tapi dalam di sini, dalam iman dan kebenaran, ini mau mengatakan, mau bilang pada Timotius, gimana caranya seorang pengajar itu bukan hanya bercerita, bukan hanya menyampaikan fakta-fakta, tetapi bisa mengajak orang juga, bisa memahami apa yang saya pahami, bisa merasakan apa yang saya rasakan. Itu maksudnya mengimani. Ini memang yang sulit, yang gak mudah. Yang saya sendiri juga belum tentu bisa buat begitu. Keluarga saya banyak yang Muslim. Tapi tetap bagaimana kita terus mengajar, nggak usah dengan ngomong, nggak usah dengan apa, tapi bisa menyampaikan. Dia juga akhirnya apa yang dia tahu, Yesus itu matinya kenapa, dan dalam rangka apa dia mati, begitu kan? Dalam rangka apa dia mati, membuat kita yang tahu kenapa dia mati dan dalam rangka kenapa dia mati, ini membuat kita yang tahu akhirnya, ini kan perkara yang nggak bisa cukup dengan nalar, tapi dengan iman yang membuat saya akhirnya tenang, membuat saya damai. Ada perantara dan hanya dia saja yang bisa membuat hidup kita ini bahagia.
Tidak ada yang lain. Solus Christus, hanya Kristus, sang perantara itu. Dengan hanya satu perantara. Tadi kalau singgung banyak dewa membuat bisa jadi perpecahan. Banyak jalan menuju Roma bisa menimbulkan perpecahan. Ini jalan yang paling gampang, ini jalan pintas, ini jalan kurang lampu merahnya, ini jalan macam-macam gak becek dan seterusnya. Lah kita sudah punya jalan yang jelas, nyata, dan hanya satu Allah yang esa, serta hanya ada satu saja perantara. Kita minta tolong Roh Kudus. Kita dimampukan untuk bisa menjadi pengajar. Ya, ada kedamaian. Ada kedamaian, pasti ada kedamaian. Karena semuanya mengarah ke situ. Minimal berdoa. Ini kan Paulus ngajak berdoalah kepada kaisar, kepada penguasa yang pada konteks saat itu adalah Kaisar Nero. Yang dikenal dengan dia puas kalau bisa membunuh orang Kristen, begitu katanya. Dan di situ kelebihannya. Dan Petrus juga kan hormati pemerintah, doakan pemerintah, doakan semuanya. Sekalipun penguasa, pemimpin tidak menghargai orang Kristen, tidak menghargai gereja, tetap doakan mereka dalam keyakinan bahwa Yesus adalah Raja semesta dan Yesus adalah Raja segala zaman, dan Dia adalah juga yang memberikan kuasa kepada manusia. Tetap doakan mereka. Jadi doa syafaat kita, doa kepada pemerintah, penguasa bukan untuk nambah-nambahi doa. Karena ini diingatkan, sudah sejak lama gereja dalam segala kesulitan oleh karena kehadiran penguasa yang tidak adil. Ada juga kok, nggak hanya penguasa, ada juga Kristen yang jadi penguasa juga berlaku atau menjalankan tanggung jawabnya nggak benar. Doakan juga mereka supaya benar dan menjadi teladan dalam pekerjaannya. Doa orang Kristen itu melampaui, bukan hanya berdoa. Yang dimaksud melampaui itu bukan hanya berdoa bagi orang yang baik, orang yang benar, orang yang mengasihi kita. Yang dimaksud melampaui adalah berdoa juga bagi orang yang kita tidak kenal, termasuk orang yang berkuasa, supaya dengan kuasanya dapat mewujudkan kebaikan, kesejahteraan, kesentosaan lahir dan batin bagi semua yang dipimpinnya. Dan doa itu, dengan kita berdoa, menempatkan diri kita hormat kepada Allah dan mengasihi sesama. Dengan berdoa lewat perantara Yesus tadi yang berada di tengah, di antara kita dengan Allah, yang oleh dirinya perantara ini, perantara yang tidak membuat batas antara manusia dengan Allah. Perjanjian lama ada perantara yang begitu diagungkan, perantara itu, yaitu tadi malaikat. Selain malaikat ada imam-imam. Yesus membuka suatu jalan yang tidak ada lagi memakai suatu penghalang,
langsung berhadapan dengan Allah melalui diri Yesus, di mana Yesus sendiri adalah Allah itu, di mana Yesus sendiri adalah anak domba yang oleh dan melalui dirinya kita dimungkinkan untuk layak di hadapan Allah. Tidak ada yang memungkinkan kita dapat berhadapan dengan Allah. Siapa penolong dan penyuci hidup kita ini? Paulus bilang dalam kitab Roma, nggak ada manusia yang nggak berdosa, semuanya berdosa. Dan kita tahu upah dosa. Apa upah dosa? Lalu siapa yang akan menanggung upah itu? Perjanjian Allah dan manusia. Ini kan seakan-akan perjanjian, kalau namanya orang yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dalam hukum kan begitu ya Bapak Ibu, kan pasti ya Bu Sela ya. Orang yang melakukan perjanjian itu kan dua pihak yang setara. Apa manusia dengan Allah setara? Allah setia dan manusia setia apa enggak? Ternyata manusia ini setia pada enggak setianya, kan gitu. Ya enggak bisa. Tapi demi keadilan menurut Allah ini, keadilan yang luar biasa, Allah sendiri yang menerima maut itu melalui putranya. Karena kasihnya Allah untuk dunia ini, karena kasihnya Allah untuk dunia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Biar anakku sendiri, Allah rela dirinya lewat putranya, biar anakku yang mati. Hanya oleh Yesus yang menjadi perantara untuk kita bisa hidup di hadapan Allah. Hanya oleh Dia. Ia relakan putranya untuk mati. Mati. Pengakuan iman rasuli dengan sengaja gereja memakai kata yang enggak sopan untuk pribadi Yesus yang mulia. Mati. Tadi gue lihat anjing mati di situ. Mampuslah penjahat itu atau perampok itu mati ditembak. Gak ada yang ngomong perampok itu telah mangkat, penjahat itu telah meninggal dunia dan dimakamkan di pesarian ini. Lah hormat banget kan, enggak? Dengan sengaja pengakuan iman mengatakan ia mati. Dengan begitu, kenapa kita ucapkan ia yang mati? Kan gitu kan di pengakuan iman. Ini ada pengakuan iman di sini. Biar kita sadar, matinya apa dia? Yang harusnya saya yang mati dalam kehinaan dosa. Dia yang gak layak menerima mati itu. Yang layak itu saya. Dan matinya itu juga karena saya. Jadi dengan kata mengucapkan itu di satu sisi adalah hormatnya kepada Yesus yang berkenan menanggung matinya saya yang hina dan berdosa ini. Allah dalam Kristus tidak ingin dunia yang Ia ciptakan, dunia yang Ia telah nyatakan. Kitab Kejadian, setelah alam ciptakan, Allah menilai karyanya baik. Allah tidak ingin dunia ciptaannya ini hancur. Allah yang telah menciptakan dunia yang baik ini, Allah sertakan manusia menjadi kawan sekerja Allah. Tapi dalam Injil Yohanes bilang,
justru bukan hanya kawan, Allah menjadikan manusia ini sahabat Allah. Untuk apa manusia diciptakan? Menjadi sahabat Allah agar ia tetap menjaga dunia yang ia ciptakan itu berlangsung. Tapi manusia sudah meninggalkan Allah. Tapi manusia seakan menolak, dan itu gambaran Israel kan begitu. Dunia menolak Allah. Dunia melupakan Allah. Dia maksud dunia melupakan Allah ini adalah bangsa manusia. Tapi sekalipun manusia sudah memberontak terhadap Allah, bukan berarti Allah kemudian, ya sudah, kalau manusia begitu, biarin aja hancur, biarin aja mati. Enggak. Allah tetap mau pakai manusia juga untuk menjadi sahabat Allah. Dan dalam rangka mewujudkan manusia menjadi sahabat Allah, Allah karuniakan keselamatan bagi manusia. Enggak ingin manusia ini binasa. Demi keselamatan untuk seluruh dunia dan semesta ini, Allah kemudian hadirkan gereja, yaitu saudara-saudari, anak-anak dan saya. Dan tetap terus akan berlangsung pekerjaan Allah melalui gerejanya, melalui manusia, untuk menyampaikan begini loh Allah terhadap kita. Lewat Yesus kita sekarang tahu Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah kasih. Pemazmur bilang, cukup saya tahu Allah itu kasih, itu sudah pengetahuan yang luar biasa. Gak usah kita repot-repot belajar teologi, gak usah repot-repot kita belajar atau banyak baca buku-buku teologi yang bikin mumet. Dengan cukup saya tahu Allah itu kasih, seperti pemazmur, itu sudah pengetahuan yang melampaui semuanya. Dengan begitu saya punya hikmat yang sangat baik. Karena saya tahu Allah kasih. Dunia diciptakan dengan hikmatnya, saya ada dan tetap hidup juga karena hikmatnya, dan karena itu, hikmat itulah yang akan terus saya sampaikan. Dan hikmat itu adalah dalam Yesus. Oleh Yesus, saya sekarang tahu Allah yang tadinya Allah itu misteri. Allah cuma mau kita hidup. Allah cuma mau kita bahagia. Allah cuma mau kita bersyukur. Dengan begitu, kita menggembirakan hati Allah. Dan supaya hati Allah gembira, dibuatnya kita hidup bahagia, hidup punya jaminan, hidup punya pengharapan. Dan itu hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Dia. Tidak ada yang lain. Terus bagaimana yang lain? Kita doakan mereka. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja begitu luas. Ia juga tetap bekerja untuk menyentuh, menyapa mereka. Tetapi sentuhan Roh Kudus juga bisa berlangsung melalui hidup kita masing-masing, sesuai peran dan fungsinya, di mana kita berkarya, di mana Tuhan perjumpakan kita dengan orang lain. Amin.